Ingat katanya nggak boleh minum santai diomelin. Nah, ya Allah, yang satu mertua nggak ngasih izin minum es, suami minta minum es. Itu kan aku udah bilang, baca WhatsApp aku, sumpah. Mbak Is aku udah bilang kan, jangan pernah bikin es di rumah ini. Pemirsa Silat RCTI, Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memutuskan secara resmi perceraian antara Ria Ricis dan Teuku Ryan. Namun, publik justru masih dibuat geram perihal isi putusan yang menjelaskan beberapa poin alasan Ricis kekeh ingin berpisah yang sejak kemarin membuat heboh karena poin-poin tersebut berseliweran di media sosial. Salah satunya terkait campur tangan mertua, yakni orang tua Ryan dalam pernikahan mereka, bahkan membuat Ricis merasa tersinggung. Ya, seperti ibu mertua yang melarang Ricis memberi Ryan air es untuk berbuka puasa kala itu. Merasa tak terima dengan berbagai pandangan miring yang menyerang, pihak Ryan pun akhirnya memberikan klarifikasi. Lantas, benarkah Ryan memang tidak pernah membela Ricis sebagai istri di depan orang tuanya? Dikit, terus sama yang air pinknya. Ini kalau nanya nonton, kamu yang mau ya, aku nggak pernah nawarin lagi. Setelah itu aku udah nggak pernah lagi mau kasih kamu. Ini kalau nanya nonton, kamu yang mau ya, aku nggak pernah nawarin lagi. Setelah itu aku udah nggak pernah lagi mau kasih kamu. Ingat katanya, nggak boleh minum santai diomelin. Ingat katanya, nggak boleh minum santai diomelin. Kamu mau kepikiran? Aku pikiran. Oh, jadi yang incos. Nah, ya Allah, yang satu mertua nggak ngasih izin minum es, suami minta minum es. Nah, ya Allah, yang satu mertua nggak ngasih izin minum es, suami minta minum es. Ini aja segini. Kemarin udah. Makanya bilang sama Mbak jangan buat-buat sulit-sulit. Itu kan aku udah bilang, baca WhatsApp aku, sumpah. Mbak Is aku udah bilang kan, jangan pernah bikin es di rumah ini. Jangan pernah bikin es di rumah ini. Aku udah bilang. Itu ada dalam tanda petik ada sifat candaan aja sebenarnya ya. Dan kalau nggak salah memang pada saat itu Ricis juga masih melaksanakan program dietnya dia gitu loh. Jadi masalah kecil sama ini saya nggak mau lah bicara body shaming gitu loh, karena itu urusan mereka berdua. Jadi Mas, sekali lagi untuk meluruskan hal itu candaan mereka berdua sebenarnya. Dan Ryan sama sekali nggak ada istilahnya mendiskreditkan istrinya sendiri gitu loh ya. Padahal ini kan cuma menanyakan aja gitu loh, apakah lebih baik kalau ada pengganti minum yang lain tuh. Tapi ya dengan anunya Ryan berusaha untuk bukan membela ya, artinya menyelaraskan aja situasi pada saat itu. Enggak, ini bisa kok, bisa untuk sekali-sekali nggak apa-apa gitu loh. Tapi hal itu mungkin membuat secara psikis Ricis merasa, wah ini ibu mertua ikut campur terlalu banyak. Kalau saya ngelihatnya begini, itu laki-laki yang nggak tanggung jawab ya. Dia sebagai laki-laki enak bener dong. Lah, dia mau hidup sendiri, apa dia mau hidup rumah tangga? Jangan sampai dia mau hidup rumah tangga tapi mau egonya sendiri, enak bener dia. Kalau saya nanggepinnya bahwa kalau saya mah gemes lihat laki-laki begitu. Kalau saya mah gemes lihat laki-laki begitu. Yang juga tak kalah mengejutkan dalam putusan gugatan cerai, Ryan disebut-sebut pernah mendiamkan Ricis selama 1 minggu. Namun, sikapnya berubah menjadi lebih baik setelah mendapatkan uang 500 juta melalui perpanjangan tangan. Ternyata, saksi yang dimaksud adalah kakak Ricis, Cindy. Ia memberikan uang kepada Ryan dengan alasan sebagai bayaran dari pekerjaan. Namun secara tegas, Ryan melakukan pembelaan, mengaku bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui bahwa uang tersebut adalah dari Ricis. Karena jika iya, dirinya tidak akan pernah mau untuk menerimanya. Di dalam fakta persidangan, mereka menyampaikan
bahwasanya ada transfer sebesar 600 juta. Dan itu ditransfer kepada Kak Cindy, ya, bukan kepada Rian. Oke, itu alurnya. Setelah itu dari Kak Cindy transfer ke Rian 500 juta. Untuk apa? Memang Rian dan Kak Cindy ada kerjasama untuk satu pekerjaan. Dan itu tidak diungkapkan dari awal oleh keluarga. Maksud kita dari Ria Ricis, bahwasanya uang itu dari Ria Ricis. Kalau itu dari awal tahu, Rian tidak akan menerima itu. Kalau itu dari awal tahu, Rian tidak akan menerima itu. Dia tetap menafkahi, dia membayar angsuran rumah, dia juga membayar biaya rumah sakitnya Mona. Kemudian di akhir persidangan kita juga menyampaikan bukti-bukti bahwasanya kita ada transfer untuk nafkah istri, ada transfer buat nafkah hidup anak dan istri juga. Ricis dan Rian kedua-duanya adalah adik yang sangat saya sayangi. Kedua-duanya adalah orang tua yang sangat baik untuk Moana. Nggak ada yang berubah antara saya dengan Rian. Kami tetap saling menyayangi satu sama lain. Keluarga Rian adalah keluarga saya. Lebih lanjut, permasalahan rumah tangga Ria Ricis juga kembali memanas lantaran sang suami dianggap kerap mengatakan hal-hal yang membuat sakit hati. Bahkan, menurut Ricis, ia pernah mendapat body shaming, bahkan disebut-sebut sebagai istri yang sombong dan durhaka. Di sisi lain, Rian mengakui bahwa ia memang pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dan meminta maaf. Namun, di sisi lain, ia juga mengaku pernah sakit hati karena Ricis menuduh ibunya mencuri hampers. Kelihatan gendut. Aku naik 3 kilo karena apa? Karena suami aku nggak bolehin aku kurus. Tuh, suami aku nggak suka lihat aku kurus, nggak suka lihat aku putih, nggak suka lihat aku make up. Ricis agak sedikit ini gitu loh, sedikit nggak terima gitu loh, karena dianggap hilang lah, dianggap ada yang nyolong lah, apa segala macem. Dan itu nggak benar sama sekali. Akhirnya Rian langsung bicara sama ayah, dan ayah menyampaikan, oh begitu loh kondisinya. Udah kalau begitu nggak usah, kata dia, nggak usah dikirim, nggak usah nggak apa-apa, kata dia gitu. Kita sebagai perempuan nyesek ya kayak digituin, apalagi kan soal fisik ya kayak ya terlalu ini sih Kak, sakit banget. Kayak nggak berguna sebagai perempuan, nggak kepake gitu sebagai istri ke depannya suami gitu. Hari demi hari, nyatanya rumah tangga Ria Ricis yang selalu terlihat harmonis lewat konten menumpuk begitu banyak permasalahan. Salah satu yang juga krusial adalah Ricis merasa tidak mendapatkan nafkah batin dari sang suami dalam waktu yang cukup lama. Bahkan sempat membawanya ke dokter hingga alternatif. Terkait hal itu, Rian menyebut ada masanya ia merasakan tertekan dan stres sehingga mempengaruhi gairahnya. Lalu bagaimana pandangan secara agama tentang pernikahan dan hak istri kepada suami? Jam setengah tujuh jadi sarapan. Jam 9 baru nyampe rumah. Di Kalibata tahu nggak sarapan yang ini? Tapi Lontong Medan. jadi nggak makan bareng sama aku. Tapi aku beliin buat kamu sayang. Tapi nggak makan bareng. Karena aku mikir kamu, oh mungkin kamu ini bangun telat, jadi aku pulang telat. Tapi kenapa kamu jadi nggak mau makan bareng? Bukan nggak mau makan bareng sayang, aku cuma beliin kamu bungkusan, beli makan buat kamu. Bayangin sayang, jam 4 pagi bangun lapar banget. Iya. Mas Dedi tekankan soal nafkah batin itu clear, tidak ada kekurangan apapun dari Rian. Ya, ini dibuktikan dengan lahirnya Mona dan usia perkawinan mereka ini baru masuk tahun ketiga loh. Itu yang perlu digarisbawahi. Kalau umpamanya ada tidak memberikan nafkah setelah melahirkan apa segala macam, lebih kalau Mas Dedi bilang tolonglah lihat sebab akibatnya juga. Istri dari suami itu ada 5. Yang pertama pakaian, kemudian makanan, yang ketiga adalah tempat tinggal, keempat adalah pendidikan, dan kelima adalah perhatian. Nah, 5 ini yang berbentuk daripada secara zohir dan batin. Termasuk diantaranya include adalah nafkah ya. Perhatian ini nafkah zohir dan batin. Jadi dalam surah An-Nisa ayat 19, kemudian Al-Baqarah ayat 223, 228, ini dalil mutlak ya, kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah
batin, dan ketika tidak diberikan haram. Ya, jadi dua-duanya, nafkah batin, nafkah zohir, ini bentuknya wajib. Ketika tidak ditunaikan, ini hukumnya adalah haram. Di tengah berjalannya sidang perceraian, mencuat pula permasalahan terkait buah hati mereka. Di satu sisi, Rian disebut menuding Ricis menjauhkannya dari sang putri. Bahkan keberatan dengan cara pola asuh, juga eksploitasi anak. Namun dalam isi putusan, Ricis menyebut bahwa semua itu tidaklah benar. Kini hak asuh putri mereka jatuh ke tangan Ricis. Rian pun diwajibkan untuk memberikan nafkah 10 juta rupiah per bulan kepada sang putri, yang mana nominal itu kurang dari apa yang diminta Ricis dalam gugatannya. Soal eksploitasi anak itu percakapan mereka berdua sebenarnya, ya. Jadi ada satu kesempatan Rian itu menyampaikan, dan itu saya rasa ditulis jelas kok di dalam direktori keputusan itu. Dan ada konten-konten berapa yang seingat Mas Dedi yang ini ada guling-guling di jalan, itu menurut Rian itu sangat membahayakan gitu loh. Tetapi itu sepertinya ada pembiaran di situ. Nah, hal-hal seperti itulah yang menurut Rian itu eksploitasinya terlalu berlebihan. Ini perlu saya jelaskan, kalau soal anak dari awal tidak ada masalah. Kisah rumah tangga Ria Ricis dan Teguh Rian memang penuh dengan berbagai fakta mengejutkan hingga jadi penyebab perceraian. Tak seindah seperti selama ini yang mereka perlihatkan ke publik. Bahkan kini tengah ramai video yang memperlihatkan kemesraan mereka sebelum bercerai. Terlihat Ricis lebih mencintai sang suami, namun dibalas oleh Rian dengan biasa saja. Lantas seperti apa pandangan psikolog terkait berbagai alasan Ria Ricis akhirnya menggugat cerai dan kekeh berpisah dari suaminya? Itu enak banget. Duduk di pangkon tuh lebih enak, lebih nikmat 99%. 99.000 kali dibanding duduk di bangku sendiri. Karena tempat ternyaman adalah berada di dekat suami. Yes. Perasaan ternyaman adalah perasaan selalu mencintai suami. Nah, kamu mau depan-depanan. Depan-depanan jauh ada jaraknya. Kalau seberang-seberang, kalau samping-sampingan bisa gini, bisa gini, bisa gini, bisa gini. Kamu kemana? Ikut. Aku pergi sendiri aja. Ya udah, aku anterin sampai mobil. Gini ya, kalau kita melihat apa yang diungkapkan seseorang, itu sifatnya personal dan subjektif. Berdasarkan pengalaman yang memang hanya dia yang tahu gitu ya. Nah, pengalaman-pengalaman ini dikaitkan juga dengan referensi yang dia punya, sistem normatif yang dia punya ya. Nah, jadi ketika ada hal-hal seperti ini muncul dalam sebuah pernikahan ya, hubungan suami istri, seyogianya memang ini dibicarakan. Jadi pasangannya mengerti, karena semakin jauh atau tinggi gap ya antara pemahaman suami dan pemahaman istri, maka kemungkinan konflik terjadi makin besar. Di lain kisah, memasuki tahun ke-11 penyelenggaraannya Silat Awards 2024 akan membagikan sejumlah kategori penghargaan tersilat pilihan pemirsa yang nantinya akan keluar sebagai pemuncak dari masing-masing kategori sebagai yang tersilat. Dan pastinya perang bintang dan juga persaingan panas antara nominator akan mewarnai semua kategori yang diperebutkan. Termasuk di kategori aktor tersilat yang nominatornya terdiri dari Ahmad Megantara, Fadly Faisal, Krisdiana Baharudin, Omar Daniel, Randy John, hingga Rizky Bilar. Lalu seperti apa perasaan mereka atas pencapaian berhasil masuk ke jajaran nominasi aktor tersilat di ajang Silat Awards 2024? Jangan lupa vote aktor kesayangan Anda lewat Instagram official RCTI dan RCTI Plus. Berasa diapresiasinya, terus berarti apa yang sudah kami kerjakan diterima dengan baik sama teman-teman, sama penonton semuanya. Happy sih. Happy sekali, karena setiap apapun yang kita karyakan menurut aku itu adalah sebuah karya yang harus dibanggakan. Ya, alhamdulillah bisa masuk di nominasi Silat Awards, berarti
selama ini karya yang dibuat kan diapresiasi sama masyarakat. Terima kasih ya tentunya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan energi dan semangat kita untuk bisa semakin berkarya dan semakin membuat sesuatu yang bermanfaat buat banyak orang. Aktor tersilet, nominasinya adalah voting pilihan tersilatmu segera. Saksikan Malam Puncak Silat Awards 2024 live di RCTI.